yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang muda, anak-anak yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Suatu ketika saya pernah merayakan misa syukur pernikahan ke-40 sepasang suami dan istri. Perayaan syukur ini disiapkan selama setahun oleh anak-anak dan cucu-cucunya. Hal ini bisa terlihat dalam suasana bahagia yang mewarnai seluruh perayaan syukur ini. Mulai dari perayaan Ekaristi yang berlangsung meriah dan pesta yang istimewa. Semua orang yang hadir memberikan ucapan selamat kepada oma dan opa yang berbahagia ini. Pada saat homili, saya menanyakan resep yang mereka pakai sehingga bisa bertahan hingga pancawindu usia perkawinan. Opa dan oma ini sepakat mengatakan bahwa setiap hari mereka percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mempersatukan perkawinan mereka. Dan Yesus itu juga akan selalu mempertahankan perkawinan mereka dalam situasi apapun. Kepercayaan mereka ini didukung oleh doa-doa setiap hari. Mereka melaksanakan permintaan Bunda Maria. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepadamu, buatlah itu. Mereka mengakui bahwa mereka saling mendoakan untuk setia dalam perkawinan. Luar biasa. Saya dan semua umat yang hadir merasa diteguhkan oleh oma dan opa yang saleh ini. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua pasti ingat bahwa ketika menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, Tuhan sudah memiliki rencana yang istimewa, yaitu supaya manusia bahagia. Ia menciptakan manusia serupa dengan wajahnya sendiri dan mengasihinya. Kejadian pasal 1 ayat 27. Tuhan juga mengingatkan manusia pertama bahwa laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian pasal 2 ayat 24. Di kemudian hari Tuhan Yesus mengulangi perkataan yang sama untuk melukiskan keluhuran sebuah perkawinan. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius pasal 19 ayat 6. Dan Santo Paulus melihat persekutuan ini sebagai simbol persekutuan antara Kristus dan gerejanya. Efesus pasal 5 ayat 31. Persekutuan mesra antara Tuhan Yesus dan manusia disucikan dalam sakramen perkawinan dan dalam kehidupan keluarga. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita mendengar Nabi Yesaya dalam bacaan pertama bernubuat bahwa seorang mempelai akan bergirang hati melihat pengantin perempuan. Ini sebenarnya adalah relasi antara Tuhan dan manusia. Tuhan mengatakan bahwa karena Sion, maka ia tidak akan berdiam diri. Dan karena Yerusalem, ia tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatan menyala seperti suluh. Kebenaran yang bersinar akan dilihat oleh semua orang. Dan kemuliaan Tuhan dilihat oleh para raja. Kota Sion dan Yerusalem mendapat perhatian khusus bagi Tuhan. Kota suci ini akan menjadi mahkota keagungan tangan Tuhan. Relasi antara Tuhan dan Sion begitu akrab. Ini tentu saja menggambarkan relasi antara Tuhan dan manusia yang mirip dengan relasi perkawinan. Relasi dua pribadi yang menyatu dalam keluarga. Tuhan berkata, sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu, dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Yesaya pasal 62 ayat 5. Tuhan yang tidak kelihatan sudah mempersatukan dan menyertai setiap pasangan hidup, supaya mereka juga tetap menyatu selamanya.
Saudara-saudari terkasih, relasi antara pribadi dalam perkawinan menjadi kuat karena kehadiran Tuhan yang terus-menerus melayani keluarga. Penginjil Yohanes mengisahkan bahwa ada perkawinan di Kana, Galilea. Bunda Maria diundang ke pesta perkawinan itu. Demikian juga Yesus dan para muridnya ikut diundang ke pesta itu. Bunda Maria menunjukkan keibuannya dengan melihat segala kebutuhan dalam pesta itu. Ternyata anggur yang menjadi kebutuhan penting dalam perayaan perkawinan itu kurang. Maka Bunda Maria menyampaikan sekaligus meminta Yesus untuk melakukan sesuatu supaya perayaan perkawinan itu berlangsung dengan baik. Meskipun Yesus keberatan, tetapi Bunda Maria percaya bahwa Yesus pasti akan melakukan yang terbaik demi perkawinan pasangan itu. Ia bahkan menyuruh para pelayan untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Yesus. Yesus kemudian menyuruh para pelayan untuk mengisi 6 buah tempayan dengan air. Setelah tempayan-tempayan penuh, Ia menyuruh mereka untuk mencedok dan membawanya kepada pemimpin pesta. Air yang sudah berubah menjadi anggur ini dipuji oleh pemimpin pesta sebagai anggur baik yang disimpan oleh tuan pesta. Mukjizat air menjadi anggur disebut sebagai mukjizat pertama di mana Yesus menyatakan kemuliaannya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus melakukan mukjizat pertama dengan mengubah air menjadi anggur sambil menunjukkan kemuliaannya. Kita semua menjadi sadar bahwa Tuhan Yesus membuat mukjizat pertama untuk mempertahankan perkawinan sebuah pasangan hidup manusia. Ia mempersatukan manusia menjadi satu daging dengan anggur baik yang tidak lain adalah kasih-Nya sendiri. Air adalah simbol Roh Kudus yang menguduskan dan menyucikan hidup manusia. Anggur adalah simbol kasih setia Tuhan yang tidak habis-habisnya bagi manusia. Maka mukjizat Yesus yang pertama ini mau meneguhkan setiap pasangan suami istri. Apapun perbedaan yang mereka miliki, karena mereka sepadan, maka mereka bisa menjadi satu daging selamanya. Air dan anggur menjadi simbol kekudusan dan kasih yang abadi dalam keluarga. Mukjizat yang pertama ini juga membantu keluarga manusia untuk percaya bahwa Tuhan Yesus selamanya hadir dan menyatakan kemuliaannya di dalam keluarga. Ia tidak hanya mempertahankan keluarga, tetapi memuliakannya. Keluarga-keluarga manusia meskipun dipersatukan oleh Tuhan dan dimuliakan setiap saat, namun mereka masih memiliki banyak kelemahan. Misalnya, ada pasangan hidup yang lebih banyak melihat perbedaan yang memisahkan, bukan perbedaan yang mempersatukan. Banyak pasangan hanya berhenti pada perbedaan dan tidak melihatnya sebagai peluang untuk semakin bersatu dalam kasih. Santo Paulus menasihati, saudara-saudara, ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. 1 Korintus pasal 12 ayat 4-6. Ia melanjutkan, Roh yang satu dan sama memberi karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. 1 Korintus pasal 12 ayat 11. Kita tidak diciptakan untuk berpisah. Kita diciptakan untuk bersatu dalam cinta selamanya. Di mana ada cinta, di sana Tuhan hadir. Cinta Tuhan mempersatukan. Karena Roh Tuhan yang satu dan sama ada di dalam cinta manusiawi. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena segala kebaikan-Nya.
Ia mempersatukan setiap pribadi sesuai kehendaknya, supaya pribadi-pribadi itu saling mengasihi. Kita berdoa bagi setiap keluarga, supaya mereka setia satu sama lain selama hayat masih di kandung badan. Semoga keluarga-keluarga mempertahankan perkawinan, karena tujuan utama perkawinan adalah supaya setiap pribadi berbahagia dalam hidupnya. Amin.